integrasi database, proses input data manual, data digital terpadu, manajemen data, dan laporan. Ini ada tayangannya, nanti mungkin slide-nya akan kita bagi kepada audiens atau kepada teman-teman yang mengikuti acara ini. Kemudian selanjutnya adalah implementasi aplikasi sistem pengaduan terpadu ini, yaitu aplikasi ini disebut terintegrasi dikarenakan menggabungkan 3 aplikasi yang terhimpun data secara elektronik tanpa harus menginput manual. 1, aplikasi WBS Kemenkumham dan HAM, yang di kita ini ada WBS Kemenkumham Go.id, aplikasi pengaduan integritas online, berbasis online. Kedua, sistem pelaporan gratifikasi atau UPG Kementerian Hukum Go.id, aplikasi pelaporan gratifikasi berbasis online juga. Dan terakhir itu sistem SMS Gateway, layanan pengaduan berbasis SMS. Jadi ketiga inilah akan kita padukan menjadi sistem CPIDU tersebut. Aplikasi ini tersebut terpadu dikarenakan pengelolaan pengaduan terpadu satu pintu. 1, dikelola oleh Ijen. 2, akses unit utama. 3, akses kanwil. Dan akses unit pelaksanaan teknis atau UPT sekarang bisa mengakses aplikasi WBS. Sebelumnya kemarin hari pertama Pak Erdian juga telah memperkenalkan kita, yaitu EWAS. Itu adalah dedikasi dari Pak Irjen kita untuk mempercepat sistem pengaduan apa yang terjadi di daerah. Selanjutnya untuk lebih lengkapnya kita serahkan kepada moderator dan kepada Pak Made untuk memperpraktekkan atau menjalankan sistem ini bagaimana dan lebih ringkasnya. Dan selanjutnya kepada moderator kami silakan untuk. Terima kasih. Selanjutnya saya akhiri dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sahrul yang telah memaparkan. Untuk selanjutnya secara tutorial aplikasi CPIDU yang akan dipaparkan oleh Bapak Imade Ruhan Adradona. Kepada Bapak Imade Ruhan Adradona dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Wahyu, dan terima kasih juga Pak Syarul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi yang disampaikan Pak Sahrul tadi terkait teorinya tentang aplikasi sistem informasi pengaduan integrasi dan terpadu. Mungkin saya lebih spesifik, yaitu terkait aplikasi ini memang didasarkan pada Permenkumham nomor 57 tahun 2016, perubahan atas Permen 25 tahun 2012 tentang perubahan atas penanganan laporan pengaduan, di mana ketentuannya di pasal 6 ayat 3 huruf F. Di sana ada berbagai macam kanal atau sarana pengaduan. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi khususnya di Kementerian Hukum dan HAM variatif. Ada e-lapor yang dikelola Sekretariat Jenderal Biro Humas. Lalu untuk WBS sendiri, WBS Kemenkumham, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, WBS ini merupakan inisiasi memang dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Nah, masuk lagi Permen tersebut, Permen 57 2016 tersebut, bahwa di pasal 6 tersebut ada berbagai macam kanal, baik itu kanal untuk saluran SMS Gateway, lalu WBS yang tadi saya sebutkan tadi, dan terakhir adalah aplikasi CPIDU. WBS itu memang diperuntukkan untuk masyarakat yang melapor atau pegawai yang melapor, dan keterkaitan aplikasi pengaduan masyarakat. Jadi konteksnya diperuntukkan atau dimanfaatkan oleh pengelola tim unit layan pengaduan, baik itu unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis. Maka diharapkan rekan-rekan sekalian
yang sekarang ini partisipannya hampir 635. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat termanfaatkan oleh Bapak Ibu, dan kami harapkan aplikasi ini juga memang menopang untuk kerja di tempat Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam hal pengelolaan pengaduan. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, Mas. Oke, di next. Kita kebetulan sudah menyampaikan sosialisasi di 2 daerah, yaitu Sumatera Barat dan juga Lampung. Mungkin bisa ditampilkan di bawahnya lagi. Oke, di Zoom, di full screen. Oke, nah ini kebetulan lalu Mas kata unit pelaksana teknis yang sudah kami daftarkan Bapak Ibu sekalian, khususnya RW, meminta kepada kami terkait permintaan admin untuk aplikasi WBS. Sebelum ada aplikasi SIPIDU ini, kita memang untuk akses ke UPT itu, next slide, Mas. Oke. Di sana tertera background atau seperti dashboardnya aplikasi WBS. Nah, ini peruntukan untuk laporan bagi masyarakat maupun pegawai. Jadi Bapak Ibu bisa di situ Bapak Ibu bisa lihat di link URL-nya adalah upg.kemenkumham.go.id. Ini adalah aplikasi untuk pelaporan gratifikasi khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang ketiga adalah next. Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga adalah next. Dan selanjutnya yang terakhir adalah SMS gateway. Makanya tadi Pak Sarul menyampaikan yang disebut terintegrasi itu apa sih di aplikasi SIPIDU. Nah, yang pertama tadi elektronik tanpa harus input manual melalui aplikasi SIPIDU atau Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu. Nah, untuk hal tersebut kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita juga kenapa dinamakan selain terintegrasi saya sudah jelaskan. Nah, yang terkait terpadu, kita di Intjen penerimaan pengaduan itu bisa melalui surat. Nah, makanya kita juga kasih akses kepada tata usaha persuratan kami, tepatnya di bagian umum, bahwa ketika pelaporan itu melalui surat, itu bisa disampaikan ke bagian umum. Nah,
kita juga kasih akses ke bagian umum, khususnya di tata usaha persuratan, untuk menginput data yang memang diperoleh secara manual. Tadi secara elektronik sudah kami jelaskan. Nah, secara manual, Bapak Ibu ketika ada pengaduan melalui surat itu bisa di tempat kami di bagian umum. Nah, makanya bagian umum kita kasih akses. Mengapa begitu? Karena kita mau satu visi dan misi untuk menterpadukan, makanya bagian umum setelah itu dibagi ke kami, kebetulan di kami ini di Itjen Inspektorat untuk pengelolaan pengaduan itu bertempat di bagian sistem informasi pengawasan. Nah, setelah itu untuk khusus para inspektor wilayah 1 sampai dengan dan 6 itu juga kita kasih akses untuk mempergunakan aplikasi Sipidu ini. Diharapkan khusus untuk Itjen alhamdulillah sudah terlaksana, yang mungkin belum maksimal karena aplikasi Sipidu ini juga baru di BIMTEK itu sekitar bulan September, dan diharapkan kita khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM juga menggunakan sistem aplikasi Sipidu ini. Dan untuk selanjutnya diharapkan unit utama lain dan juga kantor wilayah yang tadinya pernah kita kasih akses WBS, untuk akses WBS yang lama itu sebaiknya dimasukkan saja ke aplikasi Sipidu. Jadi tidak usah buka beberapa aplikasi karena aplikasi Sipidu ini terintegrasi dan terpadu seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk UPT yang teman-teman minta nih untuk data dukung sebagai admin, untuk data dukung RB. Nah, alhamdulillah teman-teman yang tadi saya sebutkan tadi, 3 satker tadi, karena untuk data dukungnya di RB, makanya kami daftarkan aminnya tersebut sehingga khusus untuk UPT itu bisa mengakses aplikasi WBS melalui aplikasi Sipidu. Oke Bapak Ibu, kita tidak panjang lebar, sedikit kami tayangkan terkait video aplikasi Sipidu atau Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu. Silakan ditayangkan, Mas. Halo Sobat Pengayuman, berikut kami akan perkenalkan aplikasi pengelolaan layanan pengaduan dan sistem pelaporan gratifikasi yang terintegrasi dan terpadu. Aplikasi tersebut merupakan inovasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam memperkuat penguatan pengawasan dalam hal ini layanan pengaduan dan pelaporan gratifikasi. Aplikasi tersebut terintegrasi dan terkonektivitas dengan aplikasi 1. Aplikasi WBS Kemenkumham. Kedua, aplikasi sistem pelaporan gratifikasi. Dan yang ketiga, SMS Gateway. Pembuatan aplikasi tersebut tercantum dalam ketentuan 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang penanganan laporan pengaduan di lingkungan Kemenkumham. Ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, maka diperlukan aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu. Ingin masuk ke aplikasi ini dapat mengunjungi alamat website pengaduan.kemenkumham.go.id. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu memiliki dashboard utama, yaitu setelah pengguna berhasil melakukan login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Halaman ini menampilkan statistik pengaduan terpadu pada tahun berjalan, yaitu 1. Jumlah pengaduan berdasarkan jenis. 2. Jumlah pengaduan berdasarkan status skala nasional. 3. Jumlah uraian laporan per. Setelah itu, pengguna dapat melakukan penggantian tahun berjalan dengan mengubah tahun ke pojok kanan atas dan melakukan klik tombol submit untuk
mengganti tahun pengguna dapat melakukan klik tombol reset untuk kembali ke tahun berjalan. Terdapat beberapa menu utama di sebelah kiri, yaitu terdiri beranda, rekap data, WBS, UPG, SMS Gateway, kotak pengaduan, aplikasi lapor, media sosial, surat pos, dan website. Dan sedangkan menu bagian atas terdapat menu yang bertujuan untuk mengelola aplikasi terdiri dari data user, web service, message, dan profil pengguna yang sedang login. Untuk lebih jelas dan rinci, kami sudah menyiapkan manual book yang dapat Anda unduh di dalam aplikasi ini. Dengan menggunakan aplikasi sistem informasi pengaduan integrasi dan terpadu, maka dapat mempermudah operator dalam mengelola layanan pengaduan sehingga hal tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oke, terima kasih. Selanjutnya hostnya pindah ke saya aja ya Mas ya. Siap. Maderuhan. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semua sekalian. Tadi sudah diiringi oleh video yang tadi kami sampaikan. Nah, untuk hal tersebut, untuk penguatan terkait layanan pengaduan ini, kami mungkin sedikit menginformasikan terkait kita ini Inspektorat Jenderal Kemenkumham, alhamdulillah sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Deputi Pengawasan Internal Pengaduan Masyarakat (KPK) dan juga Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di perjanjian kerjasama tersebut terkait tentang pembangunan koneksitas whistleblowing system. Mengapa KPK sangat concern sekali terkait hal ini? Mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa KPK itu yang sebelumnya kita belum melakukan perjanjian kerjasama, mungkin Bapak Ibu ketahui ada beberapa kasus khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Contoh di kasus Lapas Sukamiskin, yang kedua di Kanimataram. Nah, semoga hal tersebut khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tidak terjadi lagi kejadian seperti itu. Kita juga keberatan. Kenapa ketika meng-OTT, ini kan kita punya pengawas internal, yaitu di Inspektorat Jenderal. Nah, makanya hasil sounding kami ke KPK melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat, lahirlah perjanjian kerjasama antara kita dengan KPK terkait pembangunan koneksitas WBS tersebut. Bapak Ibu bisa dilihat di pasal 2-nya, poin pentingnya itu saya garis bawahi di poin 4 terkait pertukaran data atau informasi berdasarkan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, KPK itu terkait PKS ini dapat terintegrasi sebenarnya. KPK itu punya namanya aplikasi KWS atau KPK Whistleblower System. Nah, kalau kita adalah aplikasi WBS Kemenkumham. Ke depan sebenarnya 2017 itu terintegrasi datanya, tapi sampai sekarang memang belum intinya PKS ini belum terlaksana, tapi diharapkan kita ada konsep perjanjian baru. Ini kami sampaikan atau kami tampilkan di 2020 tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini masih drafting Bapak Ibu. Kebetulan pada tanggal 5 November 2020 kami melakukan Zoom meeting dengan KPK di bawah Direktorat Pengaduan Masyarakat terkait memperbarui yang tadinya itu spesifik ke WBS saja, tapi sekarang lebih seluruh kanal, baik itu pengaduan melalui surat, WBS, ataupun mungkin e-lapor, seperti itu. Nah, diharapkan dengan kita memperkuat hal tersebut, untuk teman-teman bukan di inspektorat saja, tapi di seluruh, baik itu unit utama lain, kantor wilayah dan unit pelaksana teknis. Kemarin terkait SMAP ISO atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bu Nani sangat rinci, sangat detail menjelaskan tentang SMAP ISO. Nah, makanya
untuk memperkuat hal tersebut, ini merupakan suatu data dukung juga terkait perjanjian kami dengan KPK atau perjanjian kerjasama kami. Diharapkan ke depan, khususnya di penanganan pengaduan ini, kita lebih concern ke sana. Apalagi Pak Irjen itu juga sangat concern juga terkait aplikasi EWAS atau elektronik pengawasan Kementerian Hukum dan HAM. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman seluruh di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat kita laksanakan untuk penanganan pengaduan secara baik efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, makanya kami tim, karena juga teman-teman UPT juga pusing, Pak, ini terlalu banyak kanal, Pak, khususnya WBS, cara bukanya seperti apa. Nah, maka kami juga dari hasil teman-teman masukan, ya gitu, akhirnya kita buat namanya aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang langsung masuk ke aplikasinya. Terlihat Bapak Ibu ya. Di situ masuk aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu. Begini Bapak Ibu, mengapa kita belum kasih akses kepada beberapa UPT? Karena bisa dibayangkan hampir ribuan teman-teman yang sudah email ke kami. Nah, sedangkan kita workshop itu juga cuma 3 hari dan teman-teman juga minta, Pak ini daftarkan admin ke kami. Kami mau daftar admin gitu, tapi waktunya juga terlalu mepet. Makanya kami dengan juga tim panitia untuk aplikasi ini pembagian admin kami akan sampaikan nanti ketika kegiatan workshop ini. Mungkin seminggu setelah acara ini kami akan membagikan admin masing-masing, baik itu di unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis. Tetapi yang jadi patokan, aplikasi ini kita sampaikan adminnya sesuai dengan email yang Bapak Ibu sampaikan, karena intinya juga sebagai dokumentasi kami. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke beranda. Nah, beranda ini yang saya bilang tadi, ini adalah dashboard jumlah berdasarkan jenis. Bagaimana Bapak Ibu ketahui, kita ada WBS, UPG, terus juga SMS gateway, manual website, manual kotak, dan medsos, lapor, dan juga surat. Selanjutnya di rekap data. Nanti pembagian adminnya Bapak Ibu, khusus bagi unit utama lain selain Ijen, kantor wilayah, dan UPT itu hanya ada aplikasi WBS, kotak pengaduan, tapi UPG dan SMS gateway memang ini adalah ranahnya dari Inspektorat Jenderal, jadi hanya di super admin. Nah, untuk aplikasi ini kami buka sebagai super administrator ya Bapak Ibu ya sekalian, tapi untuk rekap data Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh di kanal pengaduan. Kanal pengaduan di filter tahun 2020, di sini jenis pengaduan. Mungkin lebih arahnya ke kanal ya. WBS, UPG, kotak pengaduan. Nah, biasa kotak pengaduan itu biasanya ada di lapas atau rutan. Nah, kotak pengaduan yang ditaruh di tempat Bapak Ibu sekalian, unit kerja khususnya di UPT PAS, itu bisa dijadikan dokumentasi atau database di aplikasi ini. Lalu yang saya ketahui juga terkait media sosial. Media sosial juga seperti Facebook, kayaknya saya lihat contoh Rutan Batam, dia juga aktif khusus untuk media sosialnya, Facebooknya, Instagramnya. Nah mungkin untuk terkait pengaduan, Bapak Ibu bisa input atau masukan di beberapa ikon yang telah tersedia. Mungkin secara input manualnya bisa kami sampaikan nanti, tapi secara garis besarnya dulu kita informasikan. Yang keenam ini adalah surat pos. Nah, surat pos ini merupakan surat yang diterima dari Inspektorat Jenderal. Nah, makanya Bapak Ibu apabila misalkan ada pengaduan di tempat misalnya di UPT Lapas Sukamiskin misalkan contoh. Nah, dengan adanya aplikasi ini Bapak Ibu bisa memantau, oh ternyata pengaduan saya nih ada nih di surat pos. Ini pengaduan dari pelapor ke Inspektorat Jenderal. Makanya tadi yang saya sampaikan sebelum di awal, bagian umum khususnya di tata usaha persuratan itu ada tersedia layanan untuk surat. Selanjutnya website. Website juga beberapa teman dari UPT Imigrasi, karena saya dan teman-teman tim juga
sering juga ke UPT Imigrasi, bahwa di sana khusus untuk website tersedia layanan pengaduan dan mungkin juga unit utamanya juga ada. Ini juga bisa dimasukkan ke dalam database ini. Selanjutnya SMS Gateway. SMS Gateway ini Bapak Ibu bisa peroleh, tapi teman-teman khususnya yang ada banner kami nih, Inspektor Jenderal, itu ada nomor telepon Inspektorat Jenderal, SMS Gateway 08111 sekian saya lupa. Nah, itu masuk ke SMS Gateway kami. Selanjutnya seperti itu. Dan yang kedua terkait pelanggaran kanal. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk pelanggaran disiplin pegawai WBS jumlahnya total 58. Kotak pengaduan itu ada kosong karena memang sebenarnya domainnya dari UPT biasanya nih, atau mungkin UPT khusus PAS atau imigrasi biasanya kan. Lalu aplikasi lapor, nah kami informasikan ini belum terintegrasi dengan aplikasi lapor yang dikelola Humas, Biro Humas. Kami inspektorat hanya sebagai kapasitas kami hanya pejabat penghubung Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya media sosial, karena kami sebenarnya juga punya kanal untuk media sosial, tapi saat ini masih kosong. Surat pos yang paling banyak ini, surat pos itu sekitar 106 laporan pengaduan, website itu kosong. Nah, SMS Gateway ini yang kami terima ada 8. Jadi total keseluruhan ada 179. Ini berdasarkan jenis pelanggaran dan berdasarkan kanal pengaduan. Selanjutnya pelanggaran status. Bapak Ibu bisa lihat di jenis pelanggarannya itu yang kita proses karena kebanyakan dari surat nih, jadi masih ada beberapa yang pending sekitar 30 karena tim kami khususnya di pengaduan kita cuman hanya staf ada 3 orang, Kasubag 1 dan kepala bagian 1, tapi kan secara operasional dilaksanakan oleh pelaksana yaitu stafnya. Jadi kita punya keterbatasan, makanya kita harapkan dengan aplikasi Sipidu ini dapat membantu kami juga untuk penanganan pengaduan. Selanjutnya proses disposisi sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat ada total 40 yang sedang proses. Selanjutnya proses telaah irwil ada 40. Proses telaah irwil ini maksudnya apa? Jadi pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun pegawai itu ditelaah atau sedang verifikasi oleh Inspektorat Wilayah. Makanya kita namakan di situ proses telaah irwil. Selanjutnya ada proses utama, unit utama Takanwil. Sekitar ada 26. Nah, ketika Bapak Ibu terima surat kami terkait laporan pengaduan, itu diklarifikasi oleh unit, misalkan lapas, berarti otomatis dia tanggung jawabnya ke kantor wilayah dulu. Nanti Kanwil itu langsung ke bawah, ke turun atau ke yang tempat pelapor itu untuk dilakukan klarifikasi. Selanjutnya, yang terbukti di sini ada 0, yang tidak terbukti ini 6, bukan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM 13, sudah diklarifikasi 24. Jadi total keseluruhan adalah 179. Ini update tanggal 3 Desember tahun 2020. Selanjutnya pelanggaran status. Sudah tadi ya, langsung aja ke ini nih, daerah pelanggaran. Ini hampir sama sih rata-rata semua, dashboard semua. Tapi yang paling poin intinya adalah ini ada beberapa pengaduan seperti pusat itu yang ada masuk di kami itu ada 11, dari 11 unit utama ada 84 laporan pengaduan. Nah Bapak Ibu paling banyak itu di pusat itu adalah laporan klarifikasi berjumlah 36 dan di ranking nomor 2-nya adalah pelanggaran disiplin. Selanjutnya yang Aceh ini ada 2 dan ini spesifik sampai Satkar Bapak Ibu. Jadi ketika pimpinan Bapak Ibu menanyakan ada nggak sih pengaduan di kami gitu. Nah Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Sipidu ini. Dilihat secara spesifik di sana. Ternyata ada, misalkan saya ambil contoh di lapas kelas 2B Langsa nih. Ini ada pengaduan terkait pungutan liar. Total jumlah 1. Nah untuk selanjutnya secara kalkulasi keseluruhan
total pengaduan tersebut ada 178. Yang paling banyak adalah laporan dan klarifikasi berjumlah 65. Terus yang kedua adalah yang 35 ini adalah penyalahgunaan maladministrasi dan lain-lain. Intinya secara detail Bapak Ibu bisa lihat nanti setelah kami daftarkan sebagai user admin di sana. Jadi Bapak Ibu bisa pantau terkait pengaduannya di unit kerja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait WBS. Kita masuk ke icon WBS. Ini merupakan data elektronik Bapak Ibu, bukan data input manual atau data input manual. Nah, di sini ini karena data rahasia, tapi kita buka saja sedikit. Sebenarnya data rahasia. Nah, ini ya Bu ya, ini ada pengaduan yang dapat diperoleh dari WBS. Selanjutnya kita ke OPG. Kita lihat statistiknya. Untuk di tahun 2020 ini, laporan gratifikasi paling banyak diterima uang ya. Jadi per Januari sampai per bulan tuh ada ya. Jadi per Februari itu ada 6 pelaporan gratifikasi. Di bulan Mei 1 laporan, Juni 1 laporan, September 1 laporan, November 3 laporan, dan total keseluruhan 12. Mungkin sebagaimana Ibu Bapak Ibu kami informasikan sebelumnya, bahwa pentingnya pelaporan gratifikasi, kami sedikit menjelaskan. Ketika Bapak Ibu menerima laporan gratifikasi, menurut ketentuan Undang-Undang 20.001 tentang tindak pidana korupsi di pasal 12C, bahwa apabila Bapak Ibu tidak melaporkan penerimaan gratifikasi selama 30 hari, maka dikenakan ketentuan sanksi pidana. Lanjut di pasal 12A di Undang-Undang 20.001 tadi, tapi dikecualikan ketika Bapak Ibu menyampaikan laporan gratifikasi tersebut melalui tim UPG ataupun langsung ke KPK, maka pidana khususnya gratifikasi itu akan diputihkan, artinya tidak ditindaklanjuti. Untuk rekap laporan, ini sepertinya sebagai database sebenarnya, Bapak Ibu, sebagai database, dan selanjutnya SMS Gateway. Nah, ini juga termasuk data elektronik Bapak Ibu. Mungkin kita informasikan sedikit saja terkait SMS Gateway ini. Nah, seperti ini tampilannya. Ini update tanggal 22 November 2020. Ini ada beberapa sebenarnya intinya kayak SMS lah. Kayak SMS. Nah, SMS ini, nomor kontak ini adalah nomor kontak Inspektorat Jenderal yang masuk ke kami. Selanjutnya, kotak pengaduan. Kotak pengaduan ini biasanya khusus untuk para UPT nih, khususnya bagi lapas, rutan, maupun mungkin kantor imigrasi juga ada kotak pengaduan. Nah, caranya ketika Bapak Ibu masuk pelaporan, nah Bapak Ibu tinggal input ke sini. Nah, mohon intinya sih gini, kira-kira pengaduannya ketika Bapak Ibu terima itu berkenan nggak? Inspektor juga tahu, tapi kan intinya kita berharap kalau memang ada kejujuran juga dari pihak UPT Bapak Ibu, ya kita juga membantu kami juga supaya juga jangan intinya kita bekerja sama lah terkait pengaduan. Yang tadi saya bilang di awal, jangan sampai kita ini ter-OTT yang mudah-mudahan jangan sampai yang ketiga kali. Cukuplah dari Lapas Sukamiskin, cukuplah dari Kane Mataram, dan selanjutnya kita juga bukan menjudge inspektorat juga bukan dalam arti bersih, tapi kita berupaya dengan adanya SMAP ISO dan juga ditambahnya juga kita juga berkoordinasi dengan KPK. KPK juga memberikan kesempatan untuk penanganan pengaduan, kita bekerja sama sehingga tidak terjadi lagi OTT khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana gampang, simple masuknya, tanggal lapor, nama pelapor, email, nomor ponsel, alamat rumahnya. Nah, pusatnya misalkan di Bapak Ibu ini di Lapas Tegal nih, kebetulan yang tampil di saya ini Lapas Tegal, tinggal input aja, masukkan, terus deskripsi pelanggaran, informasi tambahan lain, dan juga lampiran laporan. Nah, lampiran laporan ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena inti poinnya kita juga bisa telaah atau kita bisa bantu bagaimana cara menyelesaikan solusi terkait pengaduan ini. Seperti itu.
lanjut ke aplikasi lapor. Nah, lapor ini juga kami juga masih input secara manual, belum database secara elektronik. Tapi kami harapkan meskipun kami pejabat penghubung, Biro Humas juga memfasilitasi kami untuk dapat mengintegrasikan aplikasi e-lapor tersebut ke aplikasi sistem informasi pengaduan integrasi dan terpadu. Selanjutnya, media sosial hampir sama juga seperti kayak kotak panduan. Intinya yang saya bilang tadi, karena kita terlalu banyak kanal, tapi dengan adanya aplikasi ini terinput jadi satu, terintegrasi, dan disebut terpadu, teman-teman juga bisa mengelola. Nah, selanjutnya surat pos. Ini yang masuk ke kami ada total 163 laporan. Ini terinput dari 2019 bulan Oktober sampai sekarang 2020 Desember, di bulan Desember. Nah, untuk inputnya juga kita mudah juga sih Bapak Ibu, sama hampir sama rata-rata, karena ini masih data manual. Jadi cukup menyesuaikan sesuai form, tinggal diisi terlampir seperti itu. Nah, untuk website sama juga, ini juga termasuk surat pos sama media sosial lapor dan juga website. Ini hampir sama. Nah, ini untuk external apps. Nah, Bapak Ibu kan tidak dapat akses SMS gateway dari inspektorat. Nah, makanya kami masukkan di sini Bapak Ibu external apps tersebut karena ini termasuk kategori sebagai di luar aplikasi, atau mungkin Bapak Ibu mau punya kanal lain, kanal pengaduan yang sifatnya bersifat elektronik, bisa juga kita sharing terkait hal ini. Nah, nanti kita tinggal masukkan. Nah, selanjutnya kita ke sisi kanan. Bapak Ibu bisa download, tata caranya seperti apa, tinggal klik manual book, masuk ke sana, langsung tampil secara tutorial terkait manualnya aplikasi Sipidu. Bapak Ibu tinggal klik, ini seluruh akses atau seluruh akun baik itu unit utama, Kanwil dan UPT mendapatkan akses manual book. Selanjutnya data user. Nah, Bapak Ibu ini hanya khusus akun untuk super administrator. Nanti ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan ke kami tinggal menambahkan pengguna untuk kita daftarkan admin masing-masing, baik di Kanwil, unit utama maupun di unit pelaksana teknis. Dan web service, ini sebenarnya teknis ke IT sekali nih. Jadi informasi yang saya dapat, API atau Application Programming Interface adalah perangkat lunak yang mengizinkan dua aplikasi terhubung satu sama lain. Jadi artinya Bapak Ibu memiliki aplikasi, ya, digabungkan dengan aplikasi ini kita sudah ada medianya seperti itu Bapak Ibu. Dan message atau kita bisa juga kontak-kontakan melalui menu message ini. Ada create, ada inbox dan sandbox. Di situ seperti kayak biasa aja, kayak SMS biasa. Jadi ketika mau berkoordinasi ke kami, ini saya ambil contoh, tinggal masukkan, misalkan ke Lapas Sibolga, kita sudah daftarkan, subjeknya apa, terus kontennya apa, kita bisa kontak-kontakan melalui menu message ini. Nah, ketika kami kirim, nanti di menu inbox Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, akan menerima tampilan seperti ini. Karena memang ini kita belum ada pertukaran informasi, maka masih kosong. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah mengirim tersebut, ada laporan informasi di menu sandbox ini. Ini saya ambil contoh di Lapas Perempuan Padang, konfirmasi laporan SMS gateway. Nah, yang terakhir ada menu icon super administrator. Nah, ini berdasarkan akun yang kami berikan masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan juga teman-teman khususnya Pak Sarul dan lain-lain juga bisa kita membantu untuk penanganan pengaduan agar yang saya bilang tadi dari awal tidak terjadi lagi OTT selanjutnya. Minimal dengan adanya aplikasi ini diharapkan juga teman-teman khususnya di UPT yang memang strategis sekali untuk namanya ada pelanggaran penyimpangan di sana, karena paling banyak di sana khususnya di UPT pemasyarakatan atau imigrasi
yang ada pelanggaran dan penyimpangannya. Tapi dalam arti kami bukan menjudge kita ini Bapak Ibu salah, karena kita nggak ada yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Kita berusaha kita memperbaiki agar Inspektorat Jenderal khususnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi lebih baik, lebih bersih, berintegritas tinggi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan paparannya. Kita berikan aplaus untuk para narasumber kita. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk bertanya. Saya beri kesempatan untuk Indonesia bagian timur. Apakah ada yang ingin bertanya? 2 orang. Saya persilakan. Makanya Bapak, isi video itu lewat mana boleh? Bagaimana Pak? Izin Pak, Dari mana Pak? dari Bakpas kelas 1 Manokwari Pak. Silakan Pak. Sebutkan namanya Pak. Izin Pak, nama saya Bandir Wiratmana Pak. Ya silakan Pak. Kelas 1 Manokwari. Izin mau bertanya, pengusulan user Sipidu itu melalui kanwil setempat atau bagaimana Pak? Izin petunjuknya Bapak. Siap. Ada lagi Pak? Satu penanya lagi. Bapak ada lagi Pak? Mungkin cukup itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mohon dijawab untuk Pak Made. Kami persilakan. Izin, terima kasih Pak Moderator. Khusus yang tadi di Bakpas kelas 1 Manokwari, maksudnya konteksnya apakah admin untuk Sipidu itu di Kanwil atau seperti apa? Tapi kami kan informasikan di awal bahwa seluruh UPT itu dapat atau mendapatkan akses aplikasi Sipidu. Jadi Bapak Ibu mengisi form yang kami sediakan sebelumnya, dikirim ke email. Nah, hasil dari penyampaian tersebut kami daftarkan sebagai admin kami, tapi adminnya hanya tingkat UPT saja. Nah, untuk yang di kantor wilayah, karena ini Manokwari ini Papua Barat ya, wilayah Papua. Nah, karena di wilayah Papua Barat, khusus di Kanwil Papua Barat itu secara detail itu semua di UPT-nya, karena kan UPT itu baik meskipun pemasyarakatan harus ada koordinator dari Kanwil. Mungkin itu. Atau mungkin ada lebih detailnya dari perwakilan Bapas kelas 1 Manokwari agar lebih jelas. Gimana Pak? Apakah sudah terjawab pertanyaannya Pak? Siapa sudah Bapak? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Untuk Indonesia bagian tengah, bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? 2 penanya, kami persilakan. Bapak dan Ibu, apakah ada yang bertanya Bu? Bapak? Baik, untuk Indonesia bagian Barat, apakah ada yang bertanya? Silakan Bu, Bapak. Izin Bapak dari Kanwil Sumut. Silakan dari Kanwil Sumut. Iya Pak, mau bertanya, itu kan Pak di dalam aplikasi Sipidu ada UPP, UPG, baru SMS Gateway. Itu nanti Pak user ID untuk admin Kanwil hanya satu saja, terus dibagikan kepada semua pemegang aplikasi. Karena kan Pak, kalau di Kanwil, kalau UPP orangnya ada, siapa pemegang UPP. Kemudian kalau UPG orangnya ada. Beda-beda nih Pak, WBS beda. Jadi usernya itu
satu untuk semua pemegang laporan pengaduan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Pak Made untuk dijawab. Terima kasih. Dengan Bu Desi, Bu ya. Kanwil Sumut ya, Bu. Izin, untuk aplikasi tersebut, nanti kami bagikan Kanwil itu meskipun yang Ibu tadi sampaikan, apakah WBS yang admin sendiri, terus UPG itu megang admin sendiri, tidak Bu. Jadi cukup satu username and password, cukup Ibu buka itu, jadi Ibu nggak usah buka WBS yang backend yang lama Bu. Jadi Ibu cukup mengoperasionalkan aplikasi CPIDU ini juga. Nah, intinya ada pengaduan melalui surat misalkan. Itu kan laporan yang diterima dari pelapor melalui Inspektorat Jenderal. Nah, itu juga tersampaikan di menu icon surat pos. Itu surat pos pengaduan yang disampaikan oleh pelapor ke Inspektorat Jenderal seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Berarti nanti usernya itu masing-masing pegang aplikasi bisa saya kasih dengan satu user yang tadi ya Pak? Betul, Bu. Jadi Oke. kalau untuk yang username password itu khusus Kanwil, kami bedakan karena dia bisa melihat UPT di bawahnya. Tapi kita kasih akses khusus di wilayah daerahnya saja. Seperti itu. Oh, siap. Terima kasih Bapak. Sama Bu Desi. Dari Kanwil Sumut atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Mohon izin Pak, Lapas Banjar Pak. Silakan Lapas Banjar Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Deni Wahyudi Pak dari Lapas Banjar, Jawa Barat. Ada 3 pertanyaan Pak yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama terkait dengan penginputan data Bapak untuk di aplikasi CPIDU ini. Ini apakah kita dimulai sejak tahun 2020 Januari atau dalam artian berlaku surut, atau kita saat ini mulai dari sejak bulan berjalan atau bulan Desember yang kita jalan atau akan di tahun 2021. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua terkait tadi yang disampaikan masalah penginputan pengaduan. Nah, ini apakah kami di tim pengaduan sendiri melakukan dalam artian sortir pengaduan dulu, baru pengaduan mana yang layak masuk ke dalam aplikasi tersebut, atau secara keseluruhan tidak ada proses dulu sortir pengaduan Bapak. Jadi semuanya baik pengaduan yang masuk melalui surat, kotak pengaduan ataupun lainnya kita input apa adanya. Terus yang ketiga, karena kaitan kami ini di lapas Pak, tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak, ada kotak pengaduan yang dipasang di berbagai blok Pak. Nah, kaitan dengan hal tersebut, itu tentunya kan biasanya dalam hal pengaduan yang muncul itu bentuknya dalam tertulis. Tadi baru sekilas saya lihat Pak, di aplikasi ada penginputan mengenai identitas, email, nomor handphone, dan lain-lain Pak. Nah, ini kan ada tanda bintang dalam artian wajib diisi atau gimana. Nah, ini mohon penjelasannya Pak, karena memang biasanya kan kalau pengaduan yang masuk melalui surat itu rata-rata hanya menyampaikan materi dari isi pengaduannya Pak, sama barangkali non-name atau apa juga ini. Nah, terkait dengan aplikasi, kalaupun misalkan pengaduan yang masuk kemudian harus di-input, nah terkait dengan fitur atau form tersebut kan wajib diisi. Seperti apa ininya Pak, petunjuknya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Bapak Asep dari Lapas Banjar ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana cara penginputan data aplikasi pada aplikasi penginputan data pengaduan pada aplikasi CPIDU, kapan dimulainya ya Pak ya? Satu, yang Betul, pertama. Pak, betul. Yang kedua, masalah penginputan pengaduan itu seperti apa? Apakah disortir dulu atau seperti apa ya Pak ya? Yang kedua. Betul, Yang ketiga, Pak, ada kotak pengaduan yang ada di lapas yang dipasang di blok. Itu di aplikasi CPIDU, di kotak pengaduan itu apakah harus diisi semua itemnya atau seperti apa? Seperti itu kan Pak? Betul Pak. Betul Pak. Betul. Ya. Baik Pak, kepada Pak Made kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Asep. Terima kasih.
Terima kasih Pak Asep atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terkait penginputan data, itu dimulai dari kapan ya? Inti poinnya itu Betul, ya Pak Asep ya. Iya betul Pak, Jadi betul. ketika kami masukkan adminnya sebagai admin UPT, Bapak Ibu atau Pak Asep bisa langsung mengoperasionalkannya Pak. Jadi ketika kami rekapitulasi per kantor wilayah beserta UPT-nya, intinya jajarannya, nanti kami sampaikan termasuk username password, dan untuk pemanfaatan atau penggunaan aplikasi tersebut bisa langsung ketika sudah menerima username dan password tersebut. Dan yang kedua terkait penginputan pengaduan, apakah harus disortir? Begini Bapak Ibu, Pak Asep coba dibuka di Permen 57 tahun 2016 yang tadi saya sebutkan di awal terkait penanganan pengaduan. Dibuka pasal 7. Di situ ada ketentuan identitas pelapor, terlapor, tempat kejadian, waktu, dan kronologi. Nah, dari kelima unsur yang tadi saya sebutkan di situ, kalau sudah memenuhi unsur dari kelima berdasarkan permen tersebut, bisa diinput ke aplikasi SIPIDU. Kami mungkin mereferensi saja Bapak Ibu, kalau di KPK atau di Direktorat Pengaduan Masyarakatnya itu tidak penting nama identitas sebenarnya. Dia itu substansi pengaduannya, tetapi karena kiblat kita adalah Permen 57 itu, Kementerian Hukum dan HAM, makanya coba Bapak Asep dibuka di Permen 57 tersebut di pasal 6, sudah memenuhi 5 unsur tersebut, maka bisa di-input masuk ke aplikasi SIPIDU. Yang ketiga terkait beberapa icon seperti kotak pengaduan, website, nah itu ada form masing-masing. Artinya itu wajib seluruhnya diisi, yang terutama yang ada tanda bintang, Pak Asep. Mungkin itu Pak Asep, ada mungkin tambahan selain itu? Cukup? Sementara cukup Pak, sementara cukup. Ya, makasih Pak Asep. Siap, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Asep. Apabila sudah terjawab semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, apakah masih ada? Kebetulan waktu masih panjang nih, masih 1 jam ke depan. Silakan Bu, Bapak Ibu yang akan bertanya. Dari Indonesia bagian timur, tengah, dan barat, silakan Bu, Bapak. Izin Pak, Rutan Poso. Maaf, dari mana Pak? Silakan Pak. Rutan Poso Pak. Ya, gimana Pak? Ya. Boleh mungkin dibuatkan satu Pak. Cara penginputan, utamanya kan kita di UPT masih baru, maka bisa dicontohkan Pak. Penginputan Pak. Ya. Dari Rutan Poso ya Pak? Ya Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ilham Pak. Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Ilham Pak. Iya. Ilham. Ilham ya Pak? Ya. Siap. Pak Made, kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih Pak Moderator. Kami akan coba mentutorialkan cara penginputan melalui aplikasi ini. Kami contoh di kotak pengaduan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke kotak pengaduan, nah di sini ada tanggal lapor. Tanggal lapor itu misalkan masuk laporan tersebut tanggal 3 Desember 2020, tinggal klik saja. Nah, selanjutnya nama pelapor. Misalkan namanya pelapor A, tinggal di-input pelapor A. Email, biasanya kalau misalkan dari surat pengaduannya itu tidak menterterakan emailnya, Bapak Ibu bisa menggunakan email kantornya. Misalkan kalau di kami ini di Inspektorat Jenderal, kami masukkan email. Selanjutnya nomor ponsel. Nomor ponsel saya. Nah, alamat rumah misalkan Jalan HR Rasuna Said.
Nah, ini yang paling terpenting Bapak Ibu untuk dipastikan daerahnya. Karena apa? Ini menentukan nanti di rekap data nanti. Misalkan di wilayah pusat, misalkan di inspektorat ya, kita klik sini. Nah, selain itu, paling terpenting juga jenis pelanggarannya. Misalkan contoh pungli, kita klik. Nah, ini paling penting nih, ketiga data ini. Kenapa disebut bintang? Ada tanda bintang di situ. Karena ketika kerekap data itu masuk secara metrik rekapitulasi. Gitu, ini paling penting nih, daerah, satuan kerja, dan jenis pelanggarannya. Selanjutnya, deskripsi pelanggarannya. Biasanya misalkan pungli, ada pungli di titik-titik. Informasi tambahannya di pengaduan tersebut, misalkan ada, tapi kalaupun nggak ada, di copy paste saja yang sama yang di atas itu. Nah, oke. Nah, selain itu, di sini ada lampiran laporan. Ini wajib diisi atau wajib dilampirkan dokumennya. Klik choose file. Misalkan saya masukkan program ini, misalkan contoh saya masukkan ini, kita klik open, terus kita tulis deskripsi laporan ini juga wajib diisi, karena ini juga ini bisa lebih dari satu, yang penting tidak melebihi batas dari 25 MB. Nah ini, tadi sudah masuk lampiran atau mungkin ada dokumen lain, bisa ditambahkan. Tapi kalau tidak ada, tidak usah, cukup satu ini dokumen saja. Tapi yang penting maksimal ukuran file harus tidak lebih dari 25 MB. Selanjutnya, kita isi verification code, tinggal diisi aja, Y, K, O, U, Q, U. Submit. Sebentar Bapak Ibu. Ini intinya kalau misalkan datanya belum akurat, biasanya dia ada informasi bahwa itu data kurang diisi. Deskripsi. Hah? Deskripsinya kurang. Oh iya, lihat. Kalangan ini Mas. Lampiran. Tadi karena saya tambah lampiran, ternyata dia mesti diisi juga. Apa lagi nih? Masih proses Bapak Ibu sebentar. Nah, kalau sudah terinput, ini Bapak Ibu yang tadi sudah diinput tadi, masuk seperti ini datanya. Nah, ini yang tadi laporan tadi, ini linknya, yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Ini untuk format attachment-nya bisa apapun, bisa zip, RAR, atau JPEG, PDF, Word, dan lainnya bisa.
Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah ada progresnya, misalkan ketika Bapak Ibu ini sudah input, bisa disampaikan ke pimpinannya. Ada menu printer seperti ini Bapak Ibu. Tinggal klik saja. Nanti dia akan terunduh secara PDF. Tampilannya seperti ini. Tinggal di print datanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk progres perkembangan tindak lanjut, setelah intinya sudah ditindaklanjuti, Bapak Ibu bisa setiap progres diinformasikan di dalam database ini, seperti ini. Nah, ini juga bisa, dokumen tersebut Bapak Ibu bisa upload data. Misalkan proses disposisi pimpinannya dari pimpinan KUPT masing-masing, atau kepala kanwilnya, atau mungkin kepala unit utamanya, nah bisa di attach di berkas atau dokumen ini. Tinggal ikut saja begini, tinggal klik, open, dan selanjutnya di-upload. Jadi intinya Bapak Ibu, selain ini terintegrasi dan terpadu, ini juga bisa aplikasi ini sebagai database. Artinya setiap proses atau progres perkembangan tindak lanjut pengaduan, Bapak Ibu bisa dilihat, misalkan ini ya, bisa terlihat di sini Bapak Ibu. Jadi setiap pengaduan itu secara spesifik dan detail, progres perkembangan pengaduannya itu dapat atau diketahui tindak lanjutnya seperti apa. Sebentar Bapak Ibu, ini internetnya agak sedikit lama sebentar. Tapi intinya sudah terupload, dia nanti masuk sebelah kanan. Sebentar Bapak Ibu ya, lagi proses. Mungkin dokumennya, filenya agak besar Bapak Ibu, jadi agak sedikit lama. Oh gitu. Mungkin menyampaikan aja yang sudah ada ya Bapak Ibu ya, karena itu juga unduhnya terlalu lama. Nah seperti ini contoh, nanti setiap progres itu nanti tersimpan di dokumen di database ini. Mohon maaf, internetnya agak lama sedikit. Nah, nanti yang misalkan tadi Bapak Ibu sudah di input tadi, nanti masuk ke sini Bapak Ibu. Tinggal download aja. Mungkin begitu informasinya. Pak Sarul mungkin mau menambahkan, silakan Pak Sarul. Silakan Pak Sarul. Baik Bapak, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Made itu, jadi intinya kita tidak perlu nyatat lagi Pak, kalau ada pelapor itu langsung kita masukkan datanya ke kanal-kanal yang sudah ada. Artinya kita akan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat atau orang yang melapor tentang kegiatan atau pelaksanaan kerja di Kemenhan, baik di UPT maupun di Kanwil. Hanya itu Pak Lis, selanjutnya kita silakan kepada Pak Moderator. Bagaimana Pak Ilham dari Rutan Poso, apakah sudah terjawab? Pertanyaannya sudah jelas? Apabila belum jelas, seperti apa gitu? Bisa disampaikan apabila belum jelas? Ya, terima kasih Pak. Berarti yang saya lihat di sini berarti kita sebagai administrator nantinya berarti Pak, setiap ada progres berarti harus kita rubah manual berarti Pak ya, sampai selesai. Kan tadi ada progres panah-panah gitu. Iya, untuk progres itu manual Pak. Cuman laporan pengaduan tersebut kalau WBS itu secara langsung nggak usah diinput lagi. Atau mungkin SMS gitu itu tidak usah diinput lagi. Kalau untuk progres kita manual inputnya Pak. Siap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada pertanyaan silakan Bapak. Mohon izin Pak, Kanim Palu. Dari Palu, silakan. Ya Pak, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi.
Perkenalkan Pak, saya Ramzi Alyafi Pak dari Kanim Palu. Kanim Palu. Terkait siapa? Terkait penggunaan aplikasi Pidu, kan kita ketahui Pak bahwa untuk pengaduan masyarakat, kotak pengaduan Pak, kan kita nginput dari laporan yang diterima ke aplikasi. Tentunya sebelum pelaporan atau diinput dalam sistem, kami sebagai operator pasti akan melapor ke pimpinan atau atasan langsung sebagai bentuk laporan, Pak. Nah, sebenarnya yang jadi permasalahan saya gini, Pak. Ini kan kita melaporkan bobrok instansi kita sendiri sebenarnya, Pak Izin. Apabila ada pengaduan terhadap instansi kita. Nah, apa sih yang bisa menjadi mungkin bukan punishment sih, tapi yang bisa menjadi acuan bagi operator sehingga terbebas dari intervensi terhadap penyampaian laporan itu, Pak Izin. Seperti itu. Baik Pak Ramzi, silakan Pak Sarul untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ramzi. Baik, sebelum dilanjutkan oleh Pak Made, yang Bapak tanyakan tadi Ramzi Kanim Palu, memang kendala kita gitu Pak, kerahasiaan pelapor ini Pak, kerahasiaan pelapor ini kita memang agak sulit untuk merahasiakan. Terkadang banyak unit atau sektor yang mungkin di tempat kerjanya melaporkan kegiatan-kegiatan yang mungkin menyimpang atau diduga menyimpang, kita sedikit agak sungkan melaporkan atau takut melaporkan. Nah, ini memang agak sulit Pak. Tapi artinya kerahasiaan WBS itu yang harus kita ini. Jadi tim yang ada di Bapak itu kan sudah ini Pak, sudah berjalan dengan kita ketahui kita ke depannya Pak, ada tahun 2015 kita sudah membuat perjanjian kerja atau MOU berdasarkan adendum pertama nota kesepakatan antara dengan LPSK, artinya Lembaga Perlindungan Saksi dan tentang laporan ini. Jadi ini mungkin kita akan perbaiki nanti Pak, artinya kita perbaiki lagi. Ini sudah 2015, sudah berapa tahun masa ini di 2015 ini? 4 tahun, berarti 2019 ini habis masa berapa? Untuk 2020 ini kita bonding lagi untuk melakukan perjanjian bersama antara Kemenkumham yaitu Jenderal dengan LPSK. Artinya kita akan menjamin kerahasiaan pelapor dan korban dan pelapor. Selanjutnya kita serahkan ke Pak Made. Baik, terima kasih Pak Ramzi dari Kanim Palu. Jadi inti poinnya begini Pak, kita inspektor jenderal ini kan bukan watchdog lagi Pak, tapi kita lebih sekarang ke quality assurance atau jaminan kualitas. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, kita pun ada beberapa kasus di kami yang tadinya itu sudah fix ada namanya gratifikasi, tapi alhamdulillah kami sudah membantu sehingga karena gitu Pak, jadi saya nggak perlu sebutkan case detail secara identitas seperti apa. Jadi intinya ada kasus tersebut gratifikasi. Nah, ketentuannya yang saya sebutkan tadi awal, pasal 12 ini lebih dari 30 hari, maka dikenakan sanksi pidana. Nah, sebenarnya karena itu sudah kasusnya berlarut hampir 2 tahun lebih. Jadi kasus 2017 baru kami tindak lanjuti, artinya KPK itu, nah saat itu memang untuk penanganan gratifikasi itu kan adalah KPK. KPK itu menurati ke kami untuk menindaklanjuti atau melihat hasil laporan hasil audit investigatif. Ternyata dari hasil LH itu bukan terindikasi lagi, memang sudah fix gratifikasi. Baru di tahun 2020 akhirnya tim dari Itjen intinya kepada KPK di Direktorat Dumas dilimpahkan ke Deputi Pencegahan di Direktorat Gratifikasi namanya. Pada akhirnya seharusnya kalau menurut ketentuan lebih dari 30 hari dan ini kasusnya sudah berlarut hampir 2 tahun, seharusnya kena pidana. Tapi kami coba membantu, intinya kita bernegosiasi bagaimana caranya intinya tidak terkena
pidana. Dan akhirnya kami rekomendasikan kepada teman-teman si terlapor tersebut untuk mengembalikan gratifikasi, dan alhamdulillah KPK dengan gratifikasi tersebut dikembalikan bebas dari segala tuntutan, artinya tidak ada pidana di dalam, Ibu. Nah, tadi Pak Sarul menyinggung terkait LPSK, perlindungan saksi dan korban. Kami juga melakukan MOU, tapi mungkin saat ini diperpanjang lagi, atau mungkin ada sedikit tambahan terkait substansi bagaimana caranya khususnya bagi pelapor itu diberikan intinya diberikan keselamatan biar tidak, ya intinya Bapak tahu sendiri kalau kita ngelapor suatu tindak pidana apa pasti perlu perlindungan. Nah, LPSK ini adalah lembaga untuk melindungi perlindungan saksi dan korban. Jadi pada intinya kami coba jalankan berdasarkan aturan hukum, berdasarkan ketentuan, sehingga Bapak Ibu bisa juga kami tolong jangan sampai terjerat hal-hal yang negatif. Makanya kita selalu mengupayakan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu terkait untuk tidak menerima gratifikasi, dan juga untuk mengembangkan pengelolaan penanganan di tempat unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Mungkin begitu Pak Ramzi, cukup jelas atau mungkin ada tambahan, silakan. Siap, izin Pak. Kalau untuk terima kasih atas jawabannya Pak. Kalau untuk perlindungan saksi, alhamdulillah saya mengerti Pak. Cuman kan yang kita sebagai admin ini Pak, kita sebagai admin otomatis ketika kita yang menginput pelaporan, ketika diketahui oleh Irjen kan pasti pihak pimpinan kita kan ketahui bahwa oh diinput dari kantor kita gitu. Nah untuk si adminnya ini sendiri Pak, perlindungan terhadap intervensi dari pihak-pihak lain itu Pak, bukan untuk si pelapornya Pak, tapi si adminnya itu sendiri Pak, izin. Terima kasih. Ya, langsung Pak Made. Nah, untuk adminnya sendiri kan Bapak Ibu nanti dari hasil yang telah disampaikan ke kami, untuk kami input itu karena Bapak Ibu itu hanya sebagai pengoperasional saja. Jadi dalam arti bukan Bapak itu terkena juga. Ya, itu kan urusannya ke terlapor, bukan ke Bapak. Bapak kan cuma hanya sekedar input aja, Pak. Nah, untuk pimpinan, makanya dari sekarang kami juga mengupayakan kepada setiap KUPT, makanya kami melakukan penguatan, Pak. Contoh kami melakukan penguatan kemarin ke Lampung terkait UPP, Unit Pemberantasan Pungutan Liar. Kebetulan Pak Sas kami hadir, nah itu sebagai langkah juga Bapak. Jadi untuk mengendalikan misalkan terjadi pungli atau mungkin terjadi korupsi dan lain-lain Pak. Begitu Pak. Cukup jelas Pak? Apa mungkin kurang? Siap Pak, jelas sekali Pak. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramzi. Siap Pak, sama-sama Pak, izin. Setelah kami cek, ini ada pertanyaan melalui chat dari Kanim Tanjung Uban. Yang pertanyaannya, apabila ada laporan melalui aplikasi e-lapor, apakah harus kita laporkan melalui aplikasi Sipidu? Saya mohon Pak Madaruhan untuk menjawab dari Kanim Tanjung Uban. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang di Satker Kanim Tanjung Uban. Kita ini Pak, Bapak Ibu, di aplikasi Sipidu ini tidak ada ketentuan mewajibkan untuk melaporkan melalui aplikasi, atau mungkin yang tadi disampaikan e-lapor apakah perlu juga. Kami tidak mengharuskan Bapak Ibu karena memang tidak ada ketentuan peraturan yang mengatur. Tapi artinya apa? Untuk sebenarnya sih ini aplikasi Sipidu ini khusus spesifik ke WBS karena teman-teman Satker itu banyak Pak, saya mau daftar admin. Nah, ketika nanti dievaluasi oleh Kemenpan selaku TPN, ternyata katanya sudah menerapkan WBS. Coba kita lihat database-nya mana. Nah, sebenarnya yang menjadi prioritas itu Satker atau UPT yang belum mendapatkan WBS sekarang sudah mendapatkan akses WBS melalui aplikasi itu. Sebenarnya prioritasnya itu. Nah, kalau penyampaian apakah harus dilaporkan juga aplikasi Sipidu, saya bilang tidak. Itu tergantung teman-teman. Tapi intinya namanya aplikasi WBS itu kan elektronik. Pelapor input dari
wps.kemenkumham.go.id. Nah, back-end-nya ada di aplikasi SIPIDU. Nah, Bapak Ibu bisa mengelola seperti itu. Nah, untuk e-lapor, karena memang sampai sekarang kita belum terintegrasi Bapak Ibu. Jadi kalau memang e-lapor itu masih domain ya daripada kan kita berharapnya satu aplikasi kita bisa buka semua. Tapi kita masih ada kekurangan terkait e-lapor itu. Semoga ke depan e-lapor itu dapat terintegrasi dengan aplikasi SIPIDU. Seperti itu. Cukup. Bagaimana Bapak Ibu dari Kanim Tanjung Uban? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Masih ada waktu. Izin Pak Moderator, ternyata ada informasi nih dari Lapas Palangkaraya. Izin boleh kami bacakan? Silakan Pak Made. Dia menanyakan izin Bapak mohon diulang kembali masuk ke aplikasi SIPIDU. Oke, tadi mungkin yang ditanyakan apa ya? Maksudnya mungkin lebih kemananya atau mungkin cara penginputan atau seperti apa? Bisa ditulis lagi. Nah, untuk Kanwil Jawa Barat kayaknya seperti mau nanya nih. Dipersilakan Bapak Ibu, silakan di Kanwil Jawa Barat. Silakan Pak dari Kanwil Jawa Barat. Izin Bapak dari Lamhot, Kanwil Jawa Barat. Mau bertanya, ini aplikasi berbasis web ya? Iya, betul Pak. Sudahkah berbasis Android Pak? Jadi sehingga kita bisa mengaksesnya gampang lewat handphone, dimanapun berada Pak, nggak terikat komputer gitu Pak. Ya, cukup Pak, itu aja kayaknya Pak. Terima kasih Bapak. Maaf Pak, namanya siapa Pak? Lamhot Pak. Lamhot. Siap Pak, makasih. Silakan Pak Made berjawab. Terima kasih Pak Lahot dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Terkait yang Bapak sampaikan tadi, apakah itu ada di Android-nya? Karena gini Pak, ini kan sebenarnya kayak back-end-nya Pak. Kalau Bapak tahu pemrograman IT itu ini sebenarnya SIPIDU ini adalah pemrograman database itu yang khusus untuk pelapor. Dia pakai website dan ada EWAS juga Pak. Sebenarnya mungkin kemarin kan diinformasikan terkait EWAS ya, elektronik pengawasan. Nah itu bisa baru bisa di Android Bapak. Tapi kalau untuk yang SIPIDU ini memang belum sampai Android ya Pak ya, karena terlalu banyak menu-menunya Pak. Kan karena ini untuk selain terintegrasi beberapa aplikasi, yang kedua itu database-nya Pak. Karena kalau di handphone itu kan juga Bapak bisa bayangkan sendiri kayak misalkan contoh laporan LHP itu lebih mungkin 25 halaman atau 30. Tergantung jenis scanannya juga. Yang kecil apa yang resolusi besar. Tapi sampai sejauh ini Pak, memang ini diperuntukkan hanya untuk di website Pak. Seperti itu. Gimana Pak Lot? Cukup? Gimana Pak? Cukup Bapak, terima kasih. Yang Jawa Barat kan? Jawa Barat udah ada SIPelet Pak ya, nggak salah Pak ya. Aplikasi SIPelet ya nggak salah. Siap Pak, terima kasih Bapak. Terima kasih Lamhot dari Kanwil Jabar. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan Pak, masih ada waktu. Kelas 2A Palangkaraya mau menanyakan apa? Izin, silakan. Bapak Palangkaraya silakan. Palangkaraya. Nah, mungkin yang tadi tuh yang izin mohon diulang kembali masuk ke aplikasi SIPIDU untuk
terkait pembahasan apa ya? Silakan. Mungkin dibicarakan saja. Kami beri kesempatan untuk pembahasan kelas 1 Bandung ya. Bahasan kelas 1 Bandung dan yang kedua Lapas Palangkaraya. Silakan. Oke, di sini ada chatnya. Izin Lapas kelas 2 Palangkaraya bertanya mengenai penggunaan aplikasi admin Spidu. Apa perlu dibentuk tim Spidu tersebut? Terima kasih. Tidak. Kami menjawab kalau untuk aplikasi nanti kami hanya membagikan satu username dan password, atau kita berikan satu username dan password untuk pengelolaan aplikasi Spidu tersebut. Dari LPKA Jakarta, Pak Moderator. Coba Pak. Kepada narasumber dari LPKA Jakarta ingin bertanya, bagaimana jika petugas yang mengurus pelaporan ternyata punya hubungan darah alma mater atau lainnya dengan terlapor? Bagaimana kita tahu netralitas petugas yang mengurus pelaporan tersebut? Apakah inspektorat mempunyai mekanisme terkait hal tersebut? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mohon untuk dijawab Pak Madaruhan, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terkait yang petugas mengurus pelaporan ternyata punya hubungan darah alma mater. Nah, saya menjawab poin pertama itu dulu karena gini Bapak Ibu. Jadi untuk hal tersebut kita bisa meminimalisir ketika sebenarnya form admin detail juga kami ada sebenarnya yang disampaikan di kegiatan workshop itu hanya hanya sebagian kecil. Nah di situ intinya ketika kami kasih username password tersebut dan itu diimplementasikan. Nah untuk urusan hal tersebut pimpinannya apakah harus mesti diinput atau tidak? Ini sepertinya agak sedikit di luar ini juga ya. Kami juga menjawabnya juga bingung juga. Coba Pak Sarul, silakan Pak Sarul. Itu tadi Pak, sebelumnya juga ditanyakan. Artinya kerahasiaan pelapor ini yang kita di inspektorat ini kita akan laporan yang memang kita rahasiakan. Artinya banyak kendala yang kita hadapi seperti ini, Pak. Mereka yang melaporkan takut. Mungkin Bapak tadi teman seangkatan atau alma mater atau mungkin dilaporkan atau adalah atas. Jadi kita punya komitmen Pak bahwa kita tidak akan kita akan berusaha merahasiakan tentang pelapor itu terhadap kita. Banyak laporan yang masuk ke inspektorat itu kerahasiaannya terjamin, Pak. Terjamin artinya dan itu nanti seperti saya bilang tadi kita coba melanjutkan MOU kita itu sudah berlaku. Habis masa berlakunya 2019, masa berlakunya itu 4 tahun. Jadi kita coba nanti masalah bagaimana bagaimana supaya kita bisa memberi perlindungan atau keselamatan daripada pelapor. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak. Dari LPK website apa? Sudah. Dari yang lain Pak, silakan Pak.
Izin bertanya Pak. dari teman-teman wilayah timur, wilayah tengah dan barat. Izin Pak bertanya dari Sulawesi Utara. Dan Pak Moderator. Ini dari Lapas Payakumbuh. Kami dari Satker Kanwil Sumatera Barat sudah mencoba membuka aplikasi pengaduan.kemenkumham.id. Namun menu UPG dan SMS Gateway tidak ada Bapak. Mohon petunjuknya Bapak. Nah itu Bapak Ibu tadi kami juga telah sampaikan bahwa setiap admin atau akun yang kami berikan kepada Bapak Ibu itu khusus untuk SMS Gateway dan tiadakan, tapi nanti masuk ke icon external apps di poin paling bawah, icon paling bawah external apps itu ada, terdapat external apps. Nah tadi juga untuk admin tadi ada pertanyaan kapan admin username password tersebut disampaikan kepada kami. Nah, kami menjawab setelah kegiatan ini, mungkin kami buat laporan dan juga rekapitulasi itu kan juga banyak yang mau kami input. Jadi secepatnya akan kami sampaikan username dan password tersebut, Bapak Ibu. Dari Lapas Sungai Liat, izin bertanya Pak, apakah aplikasi CPIDU-nya dapat diakses di mana Pak? Aplikasinya bisa diakses di web. Nanti link URL-nya adalah pengaduan.kemenkumham.go.id. Nah untuk username password kami menyusul akan menyampaikan adminnya tersebut atau kami akan buatkan admin. Lapas Payakumbuh siap, terima kasih jawabannya Bapak. Waduh, ada yang panjang nih. Coba kita lihat. Izin bertanya dari Kuala Tungkal, Kanim Kuala Tungkal, kalau jenis pengaduan apakah semua harus dilaporkan? Walaupun pengaduan hanya bersifat teknis, bukan gratifikasi atau pelanggaran berat. Contoh menanyakan kepastian pembuatan paspor dan berkas permohonan paspor yang ditolak. Di mana pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti, apakah tersebut harus dilaporkan? Kedua, melanjutkan pertanyaan dari Rudenim Pontianak sama dengan kami. Izin. Jarang sekali yang harus akun saja. Izin Bapak Ibu, yang terkait hal tersebut, tadi saya sudah pertanyaan sebelumnya untuk penyortiran, itu ketentuannya kalau memang mau diinput berdasarkan Permen 57 tadi, yang penting ada identitas pelapor, ada identitas telapor, terus tempat kejadiannya, waktu dan kronologi. Apabila sudah memenuhi unsur tersebut, Bapak Ibu bisa input ke aplikasi SPIDU tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Yang online ada, silakan. Kami diberikan kesempatan. Ini ada berapa? Sebentar. 780 partisipan, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin secara enaknya secara online saja, Bapak Ibu. Kami beri kesempatan. Silakan di situ dari unit mana, nanti langsung kami tunjuk langsung secara tatap muka saja. Artinya secara online, tetap secara online. Cuma maksud saya lebih enak secara langsung aja, lebih detail jadinya. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Waktu di sini masih menunjukkan jam 11.34 menit. Masih ada waktu untuk bertanya sampai jam 12. Masih kami tunggu. Silakan. Izin bertanya Pak dari Rutan 1 Bandar Lampung. Apa dari mana Pak? Dari Rutan 1 Bandar Lampung Pak. Silakan Pak dari Rutan kelas 1 Bandar Lampung. Dengan Bapak siapa Pak? Silakan Bapak Ferry dari Rutan kelas 1 Bandar Lampung. Kami persilakan.
Oke, kurang terdengar suaranya, Pak. Pak, silakan Pak. Diulangi lagi Pak. Pak Peri. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Peri diulangi lagi pertanyaannya. Ya. Admin. Iya. Itu Admin ada juga di aplikasi. form ya, admin aplikasi ada juga form Pak. Apa diisi satu nama itu dengan siapa adminnya gitu Pak. Soalnya terkait dengan user dan password nanti kan apabila terjadi pergantian admin. Izin Pak, Pak Ferry, kebetulan kan kami waktu itu pernah ke Lampung ya Pak, sudah kami kasih username dan password ya Pak ya? Siap. Iya Pak, waktu itu waktu kami melakukan sosialisasi. Nah kalau enggak, kan Pak Ferry sudah mendapatkan username dan password, pakai itu aja nggak apa-apa Pak? Kalau nggak salah, Satker di seluruh Lampung sudah kami sampaikan Pak. Siap Bapak. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Bapak. Untuk Pak Peri yang di Bandar Lampung, Rutan Bandar Lampung, admin itu tidak perlu diganti Pak, yang kemarin dikasih tim dari sosialisasi di Kanwil Lampung itu bisa Pak. Jadi Bapak hanya pakai admin yang setelah diserahkan itu Pak. Makasih. Ya. Dari Bapas Magelang, Jawa Tengah, izin bertanya, jika suatu saat ada pergantian admin, apakah perlu mengajukan username dan password ulang? Sebenarnya gini Bapak Ibu, khusus untuk di Bapas Magelang ini tidak perlu lagi mengganti username dan password, tetapi pada saat pergantian orangnya tersebut, pergantian admin tersebut dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal. Karena sebagai dokumentasi kami juga Bapak Ibu. Dan selanjutnya juga dari WA juga ke saya, pagi Pak mohon izin ada ralat kembali untuk admin Sipidu Lapas kelas 2A Tangerang ada perubahan. Masih bisa diganti tidak Pak? Yang penting gini, dari perwakilan dari Lapas kelas 2A Tangerang dipersilahkan saja admin yang terbaru disampaikan kepada kami biar kami nanti ganti username dan passwordnya tersebut. Mungkin yang di Lapas Tangerang informasinya seperti itu. Izin pertama dari Imigrasi Bogor, kelewatan. Imigrasi Bogor. Izin pertama bertanya Pak, karena mungkin tadi terlewat, apa bedanya Sipidu dengan aplikasi EWAS? Apakah sudah melaporkan via EWAS, apakah juga tetap melapor melalui Sipidu? Begini Bapak Ibu ya, kami sampaikan. Jadi sebenarnya kanal pengaduan, dibedakan konteksnya kanal pengaduan dengan pengelolaan pengaduan. Kalau kanal pengaduan itu adalah beberapa hal yang sifatnya pelapor, baik itu masyarakat ataupun pegawai, sarananya apa yang mau disampaikan. Misalkan WBS, EWAS, seperti itu. Nah, terkait aplikasi CPD ini bukan untuk masyarakat atau pegawai yang melapor, tapi diperuntukkan untuk pengelolaan laporan pengaduan yang telah disampaikan. Mungkin perbedaannya itu Bapak Ibu. Apakah cukup jelas dari Imigrasi Bogor? Nah, kalau untuk EWAS itu sendiri sebenarnya generasi penerus dari aplikasi WBS Kemenkumham.
Kemarin di hari pertama dari tim dari Pak Fendi, kebetulan vendornya beliau. Nah, aplikasi EWAS itu bisa diunduh atau di-download di Play Store. Itu diperuntukkan untuk menyampaikan laporan pengaduan. Tapi bisa dengan mendownload itu juga khusus untuk petugas akan diberikan admin. Mungkin konteksnya kita tidak terlalu detail terkait EWAS, tapi inti poinnya EWAS itu adalah generasi penerus dari WBS Kemenkumham. Kalau WBS Kemenkumham berbasis website, nah kalau EWAS itu berdasarkan berbasis Android. Seperti itu Bapak Ibu. Dari Lapas Pasir Pengairan, izin bertanya Bapak, berapa lama waktu maksimal penyelesaian tindak lanjut pengaduan melalui aplikasi Sipidu? Nah, sebenarnya untuk prosesnya ini kan memang sifatnya tentatif, tidak bisa diukur waktu. Tapi menurut ketentuan untuk penelahan pengaduan, Bapak Ibu bisa dilihat di Permenkumham nomor 57 di pasal 10, khusus tim unit layanan pengaduan ketika penerimaan dari laporan dari kanal tersebut, dari berbagai kanal, diterima di tim unit layanan pengaduan, maka wajib meneruskan kepada pimpinan. Dan selanjutnya yang berhak untuk memeriksa itu ketentuannya, telahannya adalah 14 hari. Gini Bapak Ibu, kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah membentuk tim unit layanan pengaduan berdasarkan mandat Permen 57, di pasal 4 kami menginformasikan bahwa tim unit layanan pengaduan itu berada di Inspektorat Jenderal selaku unit pusat dalam hal penanganan pengaduan. Nah, di pasal 4 ayat 2-nya di Permen 57 tersebut wajib bagi unit utama, kantor wilayah, dan UPT membentuk tim unit layanan pengaduan. Di pasal 4 tersebut di ayat 3-nya ketentuannya tim ULP itu ada beberapa susunan organisasi di sana, yaitu ketua perangkap anggota, selanjutnya wakil ketua, dan ketiga adalah anggota. Bapak Ibu secara spesifik, secara detail bisa dilihat di ketentuan Permen 57 terkait pasal 4 terkait unit layanan pengaduan. Izin kami memilah-milah lagi pertanyaan yang Bapak Ibu yang mungkin kalau yang sudah kami jawab mungkin kami tidak jawab. Jadi yang mungkin pertanyaan yang sifatnya masih baru, jadi tidak mengulang pertanyaan. Izin bertanya dari Kanim Semarang atas nama Pak Denny Eko Supriyanto mungkin kali ya. Izin bertanya Pak, apakah setelah berakhirnya workshop ini, apakah nantinya akan dibuatkan grup untuk koordinasi diskusi lanjutan untuk admin Spidu, karena mengingat waktu yang singkat dan jika ada pertanyaan di lain hari. Terima kasih. Langsung saya jawab ya Pak Moderator ya. Jadi gini, kami sudah menganggarkan di 2021 terkait kegiatan fokus group discussion terkait pembahasannya adalah aplikasi Sipidu, karena kami yakin dengan menggunakan daring ini juga mungkin tidak keseluruhan secara detail Sipidu itu seperti apa, tapi kami sudah menganggarkan di anggaran 2021 terkait FGD, terkait Sipidu ini, dan juga Simwas. Mungkin tahun depan bisa kita jadwalkan di 2021 di antara bulan Februari ataupun bulan Maret. Seperti itu, dari Kanem Semarang kami menjawabnya. Pak Sarul mungkin ada tambahan, silakan Pak Sarul. Enggak, kalau sama nggak usah. Yang mau menjadi pertanyaan bersama semua. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan.
masih ada waktu 15 menit lagi ke depan. Waktu di sini menunjukkan jam 11.45. Apabila Bapak dan Ibu masih ada yang ingin bertanya, kami masih menunggu. Apakah sudah terjawab semua dan sudah? Izin menambahkan Pak Moderator. Intinya gini Bapak Ibu sekalian, nanti kalau untuk terkait secara detail, secara lebih teknis, kan lebih enak juga kita tetap muka langsung, tapi karena memang kondisi lagi COVID, makanya kami membuat workshop, dan ini intinya semoga teman-teman yang di seluruh UPT, karena kan ribuan ya, makanya kami mungkin satu persatu di tahun 2021 kami akan ada kegiatan anggaran FGD terkait pembahasan aplikasi Sipidu dan juga Simwas seperti itu. Nah, untuk kontak person silakan untuk bertanya di kontak person yang telah kami kirimkan melalui undangan. Nah, kebetulan saya menerima langsung. Kalau ingin bertanya melalui WA juga silakan di luar workshop ini. Nah, untuk email mungkin Bapak bisa korespondensi ke kami di pengaduan Inspektorat Jenderal. Kami tulis ya emailnya ya. Sudah ya, pengaduan Inspektorat Jenderal @gmail.com. Nah, ini terakhir nih ya, Pak Moderator ya, Rutan Painan nih Pak. Silakan Pak Mada. Mohon maaf sebelumnya Bapak narasumber, kalau bisa ada kegiatan lebih lanjut tatap muka, sosialisasi langsung untuk kegiatan Simwas dan Sipidu. Terima kasih. Nah, itu sudah kami sampaikan. Di 2021 kami sudah menganggarkan, tinggal nanti kegiatan tersebut apakah mungkin dilakukan di triwulan 1 atau di triwulan 2. Tapi pada intinya tahun depan kami akan mengadakan FGD tersebut. Nah, di situ mungkin lebih enak ya bertemu secara tatap muka langsung. Mungkin itu dari kami. Dari saya pribadi, kami lanjutkan ke Bapak Moderator, silakan Pak Wahyu, terima kasih. Terima kasih Pak Made dan Bapak Sahrul atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada yang bertanya, mungkin kami cukupkan sampai di sini. Apakah masih ada Bapak Ibu sekalian masih yang ingin bertanya? Saya cukupkan kan ya Bapak Ibu ya. Dapat kami simpulkan bahwa aplikasi Sipidu yaitu penggabungan 3 aplikasi pengaduan yang ada pada Inspektorat Jenderal, WBS, UPG, dan SMS Gateway yang diinput secara digital maupun data pengaduan yang diinput secara manual. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dapat tercapai. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah ikut dan berpartisipasi dalam acara workshop ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.